Ya, baik, shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kami merenungkan firman Tuhan terdapat di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 dan Amsal pasal 19 ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Marilah kita membaca bersama-sama. Angkat senjata Allah. Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang mancur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, pasal 19 ayat yang ke-22. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Puji Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ayat ini yang telah dipaparkan oleh Daud. Dan Amsal Daud dia meminta itu hanya hikmat saja. Hikmat yang penuh dengan kerendahan hati yang dia meminta kepada Allah, selalu setia berdoa. Bukan dia minta kekayaan, bukan dia minta sesuatu yang dia bisa memanfaatkan dalam setiap kehidupan dia, atau bisa berguna buat dia, yaitu makanan atau minuman atau sesuatu kekayaan. Tidak. Tetapi Daud dia meminta kepada Tuhan hanya akal budi. Dia minta itu akal budi, supaya dia memiliki akal budi dan hikmat itu, supaya semuanya itu keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Iya, puji Tuhan. Jadi memang firman Tuhan yang ada di dalam Amsal ini memang firman Tuhan yang menarik dalam setiap kehidupan kita. Jadi mari kita di sini 22, hati yang gembira adalah obat yang majur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yes, kita melihat di situ ada dua bagian. Satu itu hati yang bergembira, satu itu semangat yang patah. Jadi hati yang bergembira itu bukan hati yang kita bergembira dan kita mungkin meluangkan waktu untuk kedamaian dunia saya yang Tuhan dikatakan hati yang gembira, tidak. Tetapi hati yang gembira adalah setiap hari kita merenungkan firman Tuhan dengan hati yang gembira. Setiap hari kita percaya atau kita bekerja untuk Tuhan, korban untuk Tuhan, itu adalah orang-orang yang hati gembira. Dan saudara-saudari, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, janganlah anggap kita pada saat kita nikmati sesuatu berkat saja kita harus gembira, tetapi kita harus bergembira karena di dalam Tuhan ada penyelamatan, di dalam Tuhan ada penyembuhan. Ketika kita sakit, kita meminta dengan hati yang gembira kepada Tuhan, pasti Tuhan diselamatkan.
Tuhan diselamatkan. Biar bagaimanapun. Terus hati yang semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi dia mungkin ada salah satu hal yang terjadi di dalam dia, tetapi ia satu kali itu ia semangat sudah patah. Semangat yang patah adalah orang-orang yang pemalas bekerja untuk Tuhan, ke gereja untuk Tuhan, tidak ke gereja, tidak berbuat baik terhadap Tuhan. Itu adalah mengelingkan dia punya Tuhan. Dan apa yang cita-cita atau apa yang rencana yang dia dipikirkan semua gagal karena semangat sudah patah. Nah, sama-sama lihat lagi Amsal pasal 19 ayat yang ke 20-21. Di sini orang yang sangat orang dengarkan dah nasihat dan terimalah didikan. Didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi kita lihat bahwa kita ini adalah satu-satu dari orang tua yang selalu pernah menasihatkan kami supaya kami tidak boleh lagi lakukan kejahatan, atau tidak boleh kita bermain-main, atau kita tidak boleh tidak boleh mengikuti hal-hal yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Jadi kita ini adalah dididik dari nasihat-nasihat dari orang tua. Nasihat orang tua. Dan nasihat-nasihat orang tua itu nasihat yang benar. Supaya kita tidak boleh menoleh ke belakang, tapi kita maju ke depan. Melalui nasihat itu bisa dilihat masa depan kita. Maka kita terhadap orang tua juga harus dengan hargai, hati yang tulus. Hati yang tulus, paling terdekat dengan orang tua. Apapun yang orang tua suruh kita untuk melakukan hal-hal yang kita tidak diketahui, tetapi kita harus meminta kepada Tuhan supaya kita bisa dengarkan perintah-perintah dari orang tua, nasihat-nasihat dari orang tua, nasihat-nasihat orang tua untuk membuat kita mensukseskan masa depan kita. Kalau kita melanggar, ketika kita melanggar dengan orang tua, walaupun kita sarjana, walaupun kita sudah S1, S2, S3, tetapi anta dengan saya melanggar dengan orang tua, tujuan masa depan kita tidak bisa dimenemui. Sama demikian kalau kita menyangka dengan Tuhan, kita jauh dengan Tuhan, jangan harap bahwa saya nanti mendapatkan sesuatu. Jadi seperti sekarang kita yang ada di sini, kita sebagai sekolah teologi yang hamba Tuhan yang ada di sini, kita itu luar biasa. Kita itu orang yang terhormat yang ada di sini, orang yang terhormat. Seperti Otto itu utusan dari gereja, pendeta Otto. Besok disebut itu, sekarang kita disebut Otto, kita disebut itu Otto, tapi besok itu pendeta Otto Sondegau STH. Pasti toh kita harus sebut STH. Karena Tuhan menambahkan, kalau kita setia, Tuhan menambahkan geral, nama baru yang Tuhan pasti diberikan. Macam mereka sebut saya bahwa Bapak Pendeta dia Bapak STH MM. Itu adalah nama baru. Karena ketika kita berdasarkan nasihat siapa? Orang tua. Kita berdasarkan nasihat orang tua, perjuangan kita tidak sia-sia. Tidak akan sia-sia. Sekarang sebut itu honesta. Honesta robau, ujung tidak ada.
Tapi nanti ibu guru nesta lombau SPD. Osen Japugau. Sekarang sebut Osen Japugau, tapi besok kita sebut itu Osen Japugau SPD. Ainus Kokoya, Kang Guru, STH, Ketua Daerah juga. Pasti. Masa depan kita itu Tuhan sudah dibuka ya, karena kita lebih dekat dengan Tuhan. Masa depan kita itu Tuhan sudah disediakan. Masa depan kita itu Tuhan sudah apa? Sudah bekerja. Jadi sekarang orang tua kita atau kita punya jemaat atau kita punya daerah itu, Otto Sontego ada di Manado, Sulawesi Utara, dan sedang sekolah STT Apollos Manado, staf sekolah tinggi agama Kristen Apollos Manado, sekarang dia semester 2. Don't tahu macam saya punya gereja atau saya punya daerah, mereka tahu. Ria Wapa sekarang dia ada di Manado, Sulawesi Utara. Dan dia sedang kuliah di Apollos Stag Manado. Nanti menyelesaikan pendidikan. Nanti kita taruh bagian. Dia punya bagian itu nanti kita taruh di sini. Bagian sekretaris daerah atau sekretaris pengizinan atau mana yang kita sukai. Mereka menempatkan langsung. Karena kita bagian pembantuan itu tidak ada yang nanggut-nanggut, ada amin? Tidak ada. Coba bayangkan, pemerintah sekolah pemerintah dengan kita teologi tidak sama. Kita langsung dapat jabatan juga. Jabatan dalam gereja, bukan dalam hanya sebentar saja kita ambisi-ambisi macam DPR dan lain-lain pegawai. Tidak ada. Tapi kita dari sini bekerja, dari sini kita belajar itu langsung pulang ke sana langsung praktek. Maju di depan, kita yang mengaturkan jemaat. Jadi kita itu harus berjuang. Kita ini adalah pejuang masa depan yang lebih utuh. Jadi orang lain lihat kita sekalian sederhana, tetapi nanti pada suatu saatnya kita ini adalah apa? Orang terhormat secara di volume, terhormat secara di mana saja. Kita pergi, hamba Tuhan ini yang kita suruh bawa firman Tuhan. Nanti Otto Sondegau bawa firman Tuhan, ketua daerah di mana? Daerah mana? Ketua daerah Jembadowa yang nanti bawa firman Tuhan. Orang lain bingung. Siapa? Ketua daerah siapa? Otto Sondegau sudah jadi ketua daerah. Amin. Puji Tuhan. Atau Otto Sondegau ketika jadi ketua daerah. Ketua daerah Biandoka harus datang untuk beritakan firman Tuhan di sini. Elia Ogapa STH MM datang di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Wah, itu namanya perjuangan kita. Sesuai dengan kita belajar itu, hamba Tuhan nanti tidak lupa. Kalau sekolah pemerintah mereka nanti lupa pulang ke Papua. Kalau kita hamba Tuhan, sekarang kita duduk begini, mentega begini, ketika kita pulang ke kita pernah kampung, Otto menjadi pendeta, saya menjadi pendeta. Pasti saya undang Otto untuk datang ke Biandoa. Nah, Otto undang saya ke Jembadoa. Karena hubungan kita itu masih di dalam Tuhan. Ada amin. Hubungan kita tidak lebih jauh. Terus orang yang sukses di Manado biar pemerintahan teologi tidak sia-sia, langsung dapat jabatan. Langsung. Sekarang dulu Gubernur Lukas NMP sudah dapat dari sini punya. Ketua Pemerintahan Jaya alumni di sini. DPR Provinsi sekarang Enes Sondegau di sini. Anir Maiseni Bupati Intan Jaya sudah dari sini. Kita juga nanti jabatan besar yang Tuhan kasih. Yang penting Otto dengan saya berdoa saja. Berdoa dengan bekerja di dalam Tuhan. Jadi intinya itu kita harus berdoa. Jadi kita ini puji Tuhan, saya senang sekali karena kita di sini itu setiap pagi itu harus
meluangkan untuk Tuhan. Setiap sore meluangkan untuk Tuhan. Kita meminta hikmat Tuhan sesuai dengan Daud meminta apa? Hikmat saja. Dia tidak minta sesuatu apapun, kekayaan apapun, tetapi dia minta itu. Tuhan, saya minta hikmat. Saya minta hikmat. Supaya hikmat itu dia apa? Melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik, dengan kuat. Baik dengan kuat. Jadi kita harus meminta hikmat kepada Tuhan. Jangan meminta sesuatu kekayaan. Kekayaan hanya untuk satu hari. Hikmat untuk selamanya bersama siapa? Tuhan. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan ini memang, ini dia termasuk di masa depan ini. Dengarkan dan nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Engkau berarti siapa? Otoson. Engkau menjadi bijak di masa depan. Kapan masa depan? Saya tahu Oto nanti selesai 2028. Itu target ya. Kalau saya nanti selesai, kalau Tuhan kehendaki 2026. Dia selesai nanti 2027. Ini target kita. Setelah kalau saya selesai, kalau saya lanjut berarti di sini, kalau saya langsung berarti saya 2026 pulang itu 2027, 28 nanti saya cari kerja. Karena semua itu hikmat Tuhan dan kita harus sangat penting itu dengarkan perintah, nasihat orang tua kita. Di sini kan kita tanpa orang tua di sini. Tetapi kita punya orang tua adalah senior yang angkatan tua. Apapun yang mereka bilang itu adalah salah satu didikan kita supaya untuk mengejarkan masa depan kita. Supaya masa depan kita tidak boleh disia-siakan begitu. Perjuangan kita tidak boleh disia-siakan. Kalau dari sini kita pulang ke Papua, di sana ada orang tua, jadi nanti orang tua yang apa? Kasih nasihat kita. Nanti orang tua yang kasih nasihat kita. Tetapi di sini itu siapa yang nasihat kita? Senior. Karena di sini kita tempat kota studi. Jadi senior tetap senior, junior tetap junior. Pengalaman ada di senior. Junior ada pengalaman atau tidak? Tidak ada. Ilmu ada, kepintaran ada, keberanian ada, fisik ada. Tetapi pengalaman tidak ada. Jadi itu mereka adalah orang tua kita melalui didik kita dengan mereka, didik kita dengan baik, kita pun menuju ke masa depan juga pasti akan jadi. Jadi Oto dengan saya, kami dua minta apa? Hikmat supaya mau jadi apa? Ketua daerah, ketua bidang pemuda, bidang bukan daerah tapi bidang pemuda wilayah. Papua tidak ada orang. Besok itu Indonesia mau ambil wilayah 5. Berarti bukan kita itu bukan lagi ke bidang pemuda lagi. Kita ini adalah pemimpin besar di atas. Karena ada sekolah, ada geral. Baru siapa mau melawan kita? Kita punya geral. Ini kita punya jabatan kalau ketua. Kita itu bisa jadi bendahara wilayah. Kita bisa menjadi bendahara sekretaris wilayah. Kenapa tidak bisa? Harus dengan prinsip. Daud itu seorang yang berprinsip untuk memiliki hikmat. Melalui hikmat dia menuliskan kitab Amsal ini. Dan kitab Amsal ini dipenuhi oleh nasihat-nasihat dari ujung sampai ujung. Itu semua kata-kata nasihat, kata-kata motivasi yang telah Daud berikan kepada jemaat-jemaat. Tuhan berikan Daud dan Daud berikan ke jemaatnya. Jemaat Yerusalem, jemaat Israel. Dan didikan anak-anak muda. Daud itu seorang anak muda yang mendidik anak-anak muda supaya mereka juga seperti Daud. Nah, kesimpulan
Kesimpulan yang kita sama-sama mengambil adalah ayat 21 itu. Amsal 19 ayat 21 menyatakan bahwa begini. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang apa? Terlaksana. Ada amin? Sekarang Otto berpikir itu banyak hal toh. Dan saya berpikir banyak hal. Artinya, sekarang memang saya punya jurusan itu apa tuh tapi saya. Nanti saya calon DPR satu kursi ya. Biasa toh. Saya itu DPR, saya mau calon DPR. Itu rencana atau keputusan kita. Keputusan kita yang sampaikan. Tetapi kita tidak tahu keputusan Tuhan. Nanti keputusan Tuhan yang ditetapkan kita itu menjadi hamba yang benar. Menjadi hamba Tuhan. Menjadi ketua daerah. Menjadi ketua wilayah. Menjadi biro pemuda wilayah. Menjadi biro pemuda daerah. Menjadi ketua jemaat. Untuk mengadakan manusia-manusia yang belum mengenal nama Tuhan. Untuk mempertobatkan manusia-manusia yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya mereka percaya dengan segenap hati. Supaya surga tidak boleh kosong. Harus surga mengisi. Dunia kita kasih kosongkan. Ada amin? Dunia kosongkan, surga penuh. Karena keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan tidak ada sia-sia. Keputusan Tuhan tidak ada meleset. Tetapi keputusan Tuhan pasti ada. Pasti ada. Keputusan Tuhan itu pasti ada. Tidak, siapa bilang tidak ada? Macam Otto jadi ketua daerah. Baru apa yang keputusan dari Otto itu, pendeta Otto itu nanti ada orang yang bisa melanggar atau tidak? Tidak bisa karena pimpinan sudah diputuskan, bawahan tidak bisa mengambil kesempatan untuk memutuskan. Tidak bisa. Karena atasan sudah disampaikan. Di dalam negara Indonesia ini, kalau Prabowo dia satu kata yang dia di keputusan, dari bawahan dia bisa bicara atau tidak? Tidak bisa. Karena dia sebagai kepala negara, dia keputusan, sudah ambil keputusan, tidak bisa. Dia kepala negara. Terus ketua-ketua wilayah, mereka keputusan sekarang itu begini, besok begini. Dia sudah ambil keputusan, tidak ada meleset dan tidak ada memulaikan dari bawahan-bawahan, tidak ada. Jadi kita belajar itu tadi hari ini. Kita di sini adalah tempat belajar, merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Biar kita datang di sini dari Asrama Intanjaya pindah ke sini itu. Asrama Intanjaya kita tidak makan jadi pindah di sini. Tidak. Dari sana kita makan banyak daripada di sini. Tetapi kita tidak makan di sana. Itu hanya firman Tuhan yang kita tidak pernah makan di Asrama Intanjaya. Kita pernah online. Itu firman Tuhan yang kami tidak makan, tapi makanan jasmani kita makan terus. Jadi kita datang di sini karena kita lapar kebenaran firman Tuhan, maka kita datang di sini. Jadi harus kita berjuang dengan iman keputusan Tuhan yang akan memutuskan. Ada amin? Puji Tuhan, firman Tuhan kita sampai di sini. Jadi doa sebelum doa itu ada satu pujian